Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Minggu yang baru dengan baju putih ya. Ini baru gue beli karena kayaknya musim ini yang baju putih yang bagus selain yang baju ketiga tuh sama baju ini yang dibuat menjelang Liga Eropa final itu yang kita akhirnya kalah sama Tottenham Hotspur itu. Tapi bajunya bagus. Baju yang mengenang waktu Piala Winners 91 ya, mengalahkan Barcelona. Gue nonton tuh pertandingan, disiarkan di TVRI langsung. Mark Hughes cetak 2 gol, tapi akhirnya berkesudahan 2-1. Itulah trofi Eropa pertama setelah pasca Sir Alex Ferguson ya, dan trofi Piala Eropa pertama setelah Inggris waktu itu di-ban, nggak boleh ikut kompetisi Eropa karena terjadi peristiwa Heysel, final Champions League antara Juventus dan Liverpool. Oke, gini, nanti kita akan ngomongin mengenai satu hal ya, mengenai striker dan kiper. Tapi yang pasti hari Kamis kita baru akan menghadapi Bournemouth untuk uji coba kedua tur preseason Amerika. Ternyata di tur preseason ini Manchester United disponsori oleh Football Manager ya. Mungkin udah mulai kerjasama kali kan. Manchester United baru bikin divisi ini kan, data pemain kan, jadi merekrut berdasarkan data dan sistem gitu. Ya bisa jadi kiblatnya atau patokannya nih melalui Football Manager nih. Jadi harus perlu kita kulik-kulik lagi nih. Cuman Football Manager yang 2025 kan nggak ada. 2026 kita tungguin ntar. Jadi hari Kamis baru kita akan melawan Bournemouth ya. Nah ini mestinya sih pertandingan yang seru juga karena kemarin West Ham dengan 3-4-3 juga. Ini juga Bournemouth adalah tim yang bermain dengan pola 3-4-3 dan banyak menyulitkan Manchester United juga selama 2 tahun terakhir gitu. Cuman kan mereka banyak kehilangan pemain juga ya, kayak Milos Kerkez gitu. Ya itu kita akan lihat nanti di hari Kamis pagi ya, hari Kamis pagi jam berapa tuh? Kayaknya sama sih, jam 6 juga. Oh, 8.30 ya, 8.30. Oke, gini, ini dinamika transfer semakin berubah gitu. Plus gue juga kemarin ngeliat permainan Manchester United, apakah nantinya ini yang menjadi blueprint ya untuk style atau formasi atau gaya bermain kita di musim ini. Ada yang kemarin komen, ya tapi antar lini masih belum terkoneksi. Yes, itu gue yakin. Gue bilang gue nggak mengingkari hal itu. Tapi memang lebih baik pertandingannya dibandingkan lawan Leeds United yang pas pertama itu. Ya, antar koneksi lini masih kurang padu. Yes, itu setuju. Tapi kalau gue lihat susunan pemainnya menurut gue ini terbaik dari yang ada. Gitu ya. Terbaik dari yang ada. Mungkin ya Eden Heaven mungkin belum terlalu bisa dijadikan starter lah. Terus ya kalau tengahnya menurut gue memang kayaknya Kobbie Mainoo dan Ugarte itu pas, sehingga Bruno juga bebas gitu loh. Bruno juga bebas, nggak terlalu main deep lying ya. Tergantung nanti mainnya gimana, lawan siapa ya. Apakah kita perlu pemain deep lying midfielder yang pernah gue bilang nomor 6, atau ya dengan skema yang kemarin, blueprint atau gaya bermain yang kemarin itu akan dipertahankan ya. Belum lagi ntar masuknya Bryan Mbeumo. Cuman gini, kemarin kan gue bilang kayaknya kita bukan kayaknya, sepertinya kan Manchester United bilang Ruben Amorim ya butuh striker yang pengalaman di Liga Inggris. Kemudian nomor 6 mungkin habis itu kiper gitu. Cuman kalau dari yang gue lihat dari perkembangan yang terjadi, kayaknya
untuk mendapatkan striker berkelas gitu ya, striker berkelas lah istilahnya, ini semakin tipis peluangnya gitu. Apalagi kemarin udah kejadian si Luis Diaz, sayap kirinya Liverpool, here we go ke Bayern Munchen dengan angka hampir 75 juta euro. Berarti kan mereka ada duit lebih nih dan akan membeli Alexander Isak yang harganya bisa sampai 150 juta. Di satu sisi, karena Newcastle sepertinya sudah siap-siap untuk kehilangan Alexander Isak, mereka mulai mau bernegosiasi untuk mendapatkan Benjamin Sesko, yang dimana RB Leipzig mematok harga ya 70 juta euro lah, tadi awalnya 100 juta malah 70 juta euro lah minimal ya untuk mendapatkan Benjamin Sesko. Berarti kalau dari sisi Manchester United kan udah nggak ada lagi nih stok striker yang ibaratnya entah itu dia kelas dunia lah, yang dia ya kayak Gyökeres kan udah ke Arsenal, terus Delap segala macem yang pernah gue bahas, termasuk Benjamin Sesko, Isak pun juga mau ke Liverpool. Nah, kemarin kan gue bahas kan 4 striker, dan kalau bicara striker yang bukan proven, terbukti di Liga Inggris, ya mengerucut 3 nama, Nicholas Jackson, Mateta, sama Oli Watkins. Kalau Nicholas Jackson udah kemahalan lah, minta 80-90 juta pound. Si Oli Watkins, Aston Villa mengatakan not for sale, kecuali ada tawaran di atas 60 juta, 70 juta. Terus Mateta tampaknya juga kayaknya sulit Crystal Palace ngelepas ya, karena itu gue bilang mereka akan berlaga di Europa League, butuh pemain. Ini aja si Eze aja udah diincer-incer nih, nggak tahu udah jadi apa nggak ke Arsenal. Jadi stoknya juga semakin dikit dan sulit gitu lah dapetin striker. Yang jadi pertanyaan, dengan melihat permainan kemarin, lawan West Ham, yang gue bilang gue setuju, belum bagus banget. Kita urgent banget gak butuh striker. Karena feeling gue, kalau gue lihat, apalagi nanti kalau Mbeumo masuk ya, kayaknya Ruben Amorim akan memakai pola 3-4-1-2, di mana Bruno Fernandes mungkin akan jadi false 9 atau Matheus Cunha jadi false 9, karena si Ruben Amorim tuh sangat impress ya, habis interview kemarin lawan West Ham, dia sangat terkesan dengan si Matheus Cunha, leadershipnya di dressing room, terus fleksibilitas dia bisa dalam berbagai posisi. Mungkin menurut gue kita kayaknya jadi seperti meminggirkan dulu nih keinginan beli striker. Højlund yang kemarin gue bilang, ternyata Højlund itu punya atribut kecepatan loh, pace loh, lari loh. Ini harusnya sih dikembangin gitu ya, mungkin finishing lah, makanya kemarin kan dia latihan finishing terus kan. Lalu nanti ada Joshua Zirkzee. Untuk tengah pun ya Casemiro gue yakin bisa jadi backup, Toby Collier bisa jadi backup. Kalaupun ada Mason Mount di situ, Mason Mount bisa di tengah-tengah jadi nomor 8, bisa juga jadi nomor 10. Bruno Fernandes yang agak turun. Jadi gue melihatnya divisi penyerangan ini yang masih nggak dalam status darurat satu gitu loh. Nggak status harus butuh banget seorang striker, karena dari satu sisi striker juga stoknya habis. Kalau ada pasti mahal banget ya. Ditambah ya tadi yang gue bilang, alasan-alasan itu bisa jadi Ruben Amorim akan pakai 3-4-1-2 dengan false 9, ya entah Bruno Fernandes atau Matheus Cunha. Di sisi pertahanan nggak ada no issue gitu. Luke Shaw bisa sebagai back tengah kiri, back tengah-tengahnya udah pasti kayaknya miliknya Matthijs de Ligt dengan backupnya Harry Maguire.
Back tengah kanan Leny Yoro di situ bisa, Mazraoui di situ bisa, bahkan lebih bagus. Terus kemudian back tengah kiri harusnya bisa menunggu Lisandro Martinez, Eden Haven juga bisa di situ. Belum beberapa lagi pemain-pemain muda kayak Tyler Fredrickson, terus dari akademi ya, Kukonki. Nah, mulailah gue berpikir mengerucut pada posisi kiper gitu. Ya, Onana udah latihan, wah sembuh cepet juga sembuhnya nih ya, tapi nggak apa-apa juga sih, biar dijual gitu. Gue ngelihat kemarin Bayindir bukan menjadi sosok yang bisa diharapkan gitu loh, yang bisa membuat tenang gitu ya. Ya terlepas golnya Jarrod Bowen kemarin juga sebetulnya bukan murni kesalahan dia sih ya, karena itu tendangannya emang kenceng gitu loh. Nggak deflected ke Eden Haven, nggak, cuma tendangannya kenceng. Tapi tidak ada performance dia yang gue lihat membuat fans gitu ya, atau mungkin tim itu tenang. Oh, kiper kita mantap nih, udah nggak usah khawatir lah gitu. Jadi gue kepikiran bahwa kenapa kita saat ini setelah nih ya penjualan nanti selesai nih, kita ambil kiper deh. Kenapa gue ngomong gitu? Kemarin ada berita bahwa Gianluigi Donnarumma menolak perpanjangan kontrak. Jadi dia ditawarkan perpanjangan kontrak dengan sekitar 7 atau 8 juta euro gaji dan 4 juta euro bonus, performance bonus ya. Jadi total hampir 12 juta euro per tahun. Ya kalau ngeliat di Capo Kaloji, memang gajinya Donnarumma dalam pound sterling itu 212 ribu pound per pekan, atau sekitar 11 juta pound per tahun total ya. Saat ini kontraknya habis 2026. Ya kalau misalnya maaf, kalau misalnya si Donnarumma ini nggak mau perpanjang kontrak, mau nggak mau kan PSG jual dia. Sebenarnya PSG jual dia nggak mahal-mahal pun juga nggak rugi, karena kan dia diambil dari AC Milan dulu gratis ya kan. Makanya di fans tifosi AC Milan tuh sembel banget sama Donnarumma, dibilang katanya dolar rumah ya. Itu kan zaman-zamannya dulu si Mirola kan, itunya dia kan, agennya dia. Wah, bisa aja dong mahal ya kalau ditransformasi, harganya 40 juta euro ya. Ya mungkin 50-60 juta 35 juta pound lah. Ya gue rasa kalau angka 50 juta pound MU masih sanggup lah. Apalagi nih berita Anthony katanya sudah mulai bernegosiasi dengan Al Nassr. Mantap juga ya. Al Nassr baru beli Joe Felix loh, 50 juta pound. Ya masa Joe Felix yang kayak gitu aja 50 juta pound, Manchester United kagak bisa jualan Anthony 60 juta pound sih. Ayo, katanya sih Ronaldo yang minta. Jadi seru juga ya Al Nassr ya. Ronaldo di tengah, Anthony di kanan, Joe Felix di kiri. Wah. Coba deh kalau misalnya Anthony bisa dijual. Plus kemarin kan kita udah hilangin cap gaji kan. Kalau Donnarumma punya 300 ribu pound sih per pekan, menurut gua masih agak wajar. Juara Eropa, sama Itali juara Champions League gitu lah. Dibandingin lo Onana. Gimana pendapat teman-teman? Kalau gua bilang sih, ngelihat fenomena atau perkembangan kemarin permainan, gue jadi berpikir kita kayaknya nggak butuh striker dulu atau main tengah dulu. Coba deh kita all in ke kiper. Jadi dari depan sampai belakang semuanya premium gitu loh. Nggak dari depan udah bagus, ada Cunha, Buemo, si Bruno Fernandes, Maino udah mulai nyetel, Ugarte bermain bagus, kanannya Amat, kirinya Dorgu, belakangnya udah Delik. Ya kipernya jangan Bayindir sama Onana gitu. All in aja ke Gianluigi Donnarumma. Gimana? Pilih kiper atau striker? Kalau gue ngeliat fenomena yang kemarin sampai saat ini ya, gue jadi berpikir untuk beli kiper dulu. Oke?
pendapat teman-teman gimana. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.